Halo Libra, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, kita mulai aja. Dari yang pertama, aku akan bacakan dulu terkait gimana perasaan kamu, Libra. Kita bahas dari perasaan kamu dulu ya. Perasaan kamu terhadap dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, let's get started. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Libra, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke, kita punya Three of Swords. Kita punya Eight of Cups. Kita punya Page of Cups. Kita punya Seven of Cups. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Libra, gimana perasaan kamu terhadap dia sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini? Apakah masih sayang, cinta, atau bagaimana gitu ya? Aku melihat kamu ada beban pikiran, ada rasa sakit hati, pusing, bingung. Aku mendengar sakit kepala, jadi mungkin beberapa dari kamu benar-benar ada yang sampai berefek ke sakit kepala, saking terbebaninya terkait hubungan kamu, terkait kondisi emosional kamu terhadap dia. Perasaan kamu lagi tidak baik-baik saja. Kamu lagi banyak kekecewaan, baik terhadap dia ataupun terhadap situasi gitu ya. Intinya perasaan kamu lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Aku melihat kalau kita bicara sayang atau tidak, yes, kamu masih sayang sama dia. Tapi 3 kartu ini, Eight of Cups, Page of Cups, dan Seven of Cups, tiga-tiganya berbicara tentang ketidakstabilan gitu ya. Perasaan kamu masih ada pada dia, tapi tidak stabil gitu. Kadang naik, kadang turun, lalu kadang kamu sempat berpikir, apa aku mundur aja ya? Apa aku menyerah aja ya? Apa aku move on aja ya? Tapi kalau move on, kebersamaannya udah banyak, gak bisa, susah. Tapi kalau berjuang, bakal sulit juga, gak mudah juga. Ada kebimbangan di sana. Ada kerumitan emosi, ada kebimbangan. Ada beban pikiran, beban emosional dari sisi kamu gitu ya. Cuman pada akhirnya, walaupun kamu bimbang, walaupun kamu emosional, tapi kamu memilih untuk ya udah deh, jalani aja dulu gitu. Karena kamu masih dilema antara berjuang atau mundur. Dan kalau kamu ambil keputusan sekarang, kamu takut ntar ke depannya kamu menyesal. Dan kamu takut ternyata malah selain kamu menyesal, justru takutnya memperparah kondisi. Misal kamu memilih untuk bertahan, ujung-ujungnya ternyata makin rumit kondisinya. Atau kamu memilih mundur, ujung-ujungnya malah situasi pribadi kamu yang makin rumit gitu. Ada kebimbangan di sana, ada ketakutan di sana gitu ya. Sehingga kamu memilih untuk kamu tidak mau dulu mengambil keputusan apapun. Baik move on kah, baik bertahan kah, kamu belum mau mengambil keputusan apapun. Kamu memilih untuk let it flow aja dulu. Jalani aja dulu, seperti air mengalir. Kedepannya gimana ya udah masalah belakangan. Yang penting sekarang aku fokus healing dulu, fokus sembuhin beban pikiran aku dulu. Yang penting aku tenangkan diri dulu, tenangkan pikiran dan emosi dulu, sambil tenangin, sambil yakinkan diri sendiri. Baiknya gimana? Apakah move on atau bertahan? Kalau move on kenapa? Lalu gimana? Kalau bertahan kenapa? Lalu gimana? Kamu berusaha untuk membiarkan semua mengalir sambil kamu melakukan apa yang memang kamu rasa bisa kamu lakukan. Misalnya, kamu merasa
sekarang ini sikonnya lagi tepat nih untuk kamu menghubungi dia atau berkomunikasi kepada dia secara intens, maka kamu akan lakukan. Tapi kalau misalnya sekarang ini kamu merasa sikonnya lagi nggak tepat, lagi kurang tepat untuk kamu intens kepada dia, maka kamu akan membatasi diri, masih membatasi diri, atau bahkan tidak berkomunikasi sama sekali gitu ya. Nah, ini kan general reading, jadi skenario permasalahannya bisa banyak gitu. Aku menyampaikan informasi-informasi yang aku dapatkan. Jadi kamu sesuaikan kembali ke skenario permasalahan kamu. Misalnya ada permasalahan resonate, artinya itu cerita untuk kamu, artinya itu pesan untuk kamu gitu. Tapi kalau misalnya ada pesan yang tidak resonate, artinya itu bukan pesan untuk kamu, tapi pesan untuk orang lain gitu ya. Oke, beberapa penyebab dari adanya ketidakstabilan ini, baik ketidakstabilan emosi ataupun pikiran untuk beberapa dari kalian gitu ya, aku melihat um, ada isu pihak ketiga di sini. Ada isu pihak ketiga. Bisa dia yang dealing dengan orang lain, atau kamu yang dealing dengan orang lain, atau hubungan kalian merupakan pihak ketiga gitu ya, karena kita punya Three of Swords gitu. Ini juga salah satu kartu yang mengindikasikan pihak ketiga. Kita juga punya Eight of Cups. Ada yang belum ditinggalkan di sini gitu. Dan kita punya Seven of Cups. Banyak pilihan gitu ya. Nah, untuk beberapa dari kamu sepertinya memang ada isu dengan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu kan bisa luas gitu ya. Bisa dalam artian pihak kedua misalnya orang tua yang terlalu terlibat, atau teman-teman yang terlalu terlibat, atau emang dia dealing dengan orang lain selingkuh, atau kamu yang selingkuh gitu ya. Itu bisa aja gitu. Tapi untuk kasus kamu, aku melihat dan merasakan ini lebih banyak pihak ketiga dalam artian dealing dengan orang lain dalam aspek percintaan. Misalnya, dia masih ada dealing dengan orang lain selain kamu, atau kamu yang dealing dengan orang lain selain dia, atau kamu dan dia. Hubungan ini adalah hubungan pihak ketiga. Lebih ke sana energinya. Sedikit sekali energi pihak ketiga dalam artian orang tua atau teman-teman itu sedikit, tapi lebih banyak dan dominan um, isu perselingkuhan gitu ya. Nah, aku tidak menghakimi um, apapun permasalahannya, apapun skenarionya, aku tidak menghakimi. Aku hanya menyampaikan pesan-pesan atau informasi yang aku sampaikan gitu ya. Aku tidak ada niatan untuk mengjudge karena bukan tempat aku untuk menghakimi atau mengjudge gitu ya. Tuhan saja tidak pernah mengjudge saya, maka saya juga tidak boleh dan tidak akan pernah berusaha untuk seminimal mungkin. Jangan sampai judgement ini terjadi dari diri saya sendiri. Saya tidak sempurna. Pasti ada kalanya secara tidak sadar atau secara uncontrollable, saya misalnya ada menyinggung gitu kan. Tapi itulah kenapa saya selalu minta maaf di akhir reading gitu. Selalu minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, atau misalnya secara personal kepada teman, kepada siapa gitu ya. Kalau misalnya ada yang menyinggung, saya selalu minta maaf. Jadi saya tidak ada niatan untuk menyinggung apapun permasalahannya, apapun skenario-nya. Namun jika ada omongan-omongan yang sekiranya agak menyinggung, saya minta maaf gitu ya. Oke, ada permasalahan-permasalahan terkait perselingkuhan di sini. Dan juga secara lebih spesifik, possible Libra, kamu, untuk beberapa dari kamu, beban pikiran ini dikarenakan kamu yang dihadapkan dengan orang lain. Jadi kamu yang berhadapan dengan dua orang. Kamu berhadapan dengan A, kamu juga berhadapan dengan B gitu. Satu orang baru, satu orang lama. Orang lama itu bisa mantan. Bisa mantan pacaran terakhir, atau mantan pacaran kesekian. Nggak mesti mantan pacar juga, bisa mantan gebetan, mantan PDKT gitu. Itu bisa aja gitu. Tapi untuk beberapa dari kamu, possible kamu yang dihadapkan dengan pilihan. Kamu yang dihadapkan dengan kebingungan antara dua orang yang berbeda. Satu siapa, satu dari masa lalu gitu ya. Dan kamu bingung harus memilih siapa karena perasaan kamu masih terbagi secara rata. Terbagi secara rata 50 ke dia, 50 ke yang lain gitu. Jadi ada kondisi seperti itu gitu ya. Sehingga kamu bingung harus memutuskan pilihan kepada siapa gitu ya. Oke. So, untuk poin selanjutnya, aku akan bacakan terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini gitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah doinya para Libra, Sun, Moon, and Rising, ada perasaan cinta terhadap para Libra, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta.
So we'll see. The Chariot. Knight of Pentacles. King of Wands. Dan kita punya The Lovers. Gitu ya. So, terima kasih alam semesta. Beberapa dari kalian sepertinya dealing dengan water sign. Scorpio, Pisces, Cancer. Tidak mesti. Cuman karena di kartu awal ini banyak sekali kartu Cups, water signs, water energy. Jadi possible beberapa dari kalian berhadapan dengan water sign tadi ya. Cancer, Scorpio, Pisces gitu. Tapi nggak mesti gitu ya. Oke. Gimana perasaan dia terhadap kamu Libra sejauh ini gitu ya. Dia masih sayang banget sama kamu, dia masih ada perasaan kepada kamu. Dia masih mau memperjuangkan kamu, masih mau memperjuangkan hubungan gitu ya. Walaupun sebenarnya dia sadar banget kalau sekarang ini kondisi hubungan ataupun emosional dia juga lagi tidak stabil. Tapi dia masih mau berjuang. Walaupun sekarang ini masih belum stabil dan kedepannya pun dia tahu sepertinya belum akan stabil dalam waktu dekat. Sepertinya belum akan membaik dalam waktu secepat yang akan diharapkan. Tapi dia masih memilih untuk bertahan, dia masih memilih untuk berjuang gitu karena dia emang sayang sama kamu. Kita punya The Lovers di sini. Kita punya The Lovers. Ada hal-hal yang membuat dia emosi, ada hal-hal yang membuat dia berapi-api, ada hal-hal yang membuat dia greget gitu. Tapi dia masih berusaha untuk yang penting jangan sampai terpancing emosi. Yang penting jangan sampai dia meledak-meledak gitu. Aku mendapat energi di mana sepertinya beberapa dari doinya kalian itu emang sabar banget, orang yang jarang marah. Untuk beberapa dari kalian seperti itu gitu ya. Untuk beberapa dari kalian si dia itu jarang marah, jarang emosi, cenderung yang sabar banget, bener-bener sabar gitu. Orang yang kebapaan gitu. Kebapaan atau keibuan. Cuman kebapaan atau keibuan dalam artinya itu emang penyabar gitu. Nah, ada hal-hal yang menjadi pertimbangan di sini. Apapun yang menjadi pertimbangan ini sepertinya terkait masa lalu gitu ya. Hal-hal dari masa lalu, permasalahan-permasalahan dari masa lalu. Untuk beberapa dari kalian, masa lalu ini dalam artian ada urusan di keuangan atau bisnis gitu ya. Keuangan, bisnis atau pekerjaan yang ada masalah nih sebelum-sebelumnya, tapi sampai sekarang belum kelar gitu. Makanya berdampak ke hubungan kalian gitu ya. Tapi untuk yang lainnya, tadi pihak ketiga atau orang ketiga gitu ya, possible dia yang berhubungan dengan pihak ketiga atau kamu yang ada dealing dengan pihak ketiga atau hubungan kalian yang merupakan hubungan pihak ketiga atau bahkan kalian berdua masing-masing mempunyai orang lain gitu. Jadi dia dealing dengan orang lain, kamu juga dealing dengan orang lain. Possible ada skenario seperti itu gitu ya. Tapi intinya dia masih sayang sama kamu. Hanya saja karena dia ada hal-hal yang membuat dia bergumul gitu ya, dia jadi penuh pertimbangan gimana cara menanggapinya gitu, gimana cara menanggapi permasalahan yang ada, gimana cara menanggapi pergumulan yang dia rasakan. Tapi walaupun dia bergumul, walaupun dia walaupun dia ada hal-hal yang bikin dia greget, tapi dia berusaha untuk kontrol diri, kontrol emosi, kontrol pikirannya, dan dia berusaha go slow. Sambil menjalani semuanya seperti air mengalir, sambil membiarkan semua berjalan sebagaimana mestinya, sambil dia mempertimbangkan gimana caranya menanggapi situasi hubungan kalian, permasalahan hubungan kalian. Jadi sebenarnya bagaimana kalian berdua menanggapi permasalahan itu mirip gitu. Cuman bedanya adalah, jadi gini, kesamaannya dulu. Kesamaannya adalah kalian sama-sama berusaha membiarkan semua mengalir sebagaimana mestinya. Cuman dalam membiarkan semua mengalir, dia itu yang lebih lebih tegar, lebih kuat, lebih yang stay strong gitu. Kamu berusaha stay strong, tapi somehow kamu lebih mellow dibanding dia gitu. Jadi sama-sama go slow nih, sama-sama let it flow. Tapi kalau dia let it flow-nya itu lebih yang kayak oke, gue kuat. Kalau kamu, oke, gue berusaha kuat walaupun sebenarnya gue sakit hati banget sih. Gitu loh, beda ya, paham ya? Semoga beda di sana ya. Intinya adalah, kalian sama-sama let it flow, tapi let it flow dia itu dia yang lebih kayak bener-bener yang seakan kayak nggak ada masalah. Padahal di dalamnya tuh ada masalah. Tapi tuh dia membawa diri seperti tidak ada masalah. Tapi kalau kamu juga berusaha let it flow. Cuman somehow orang kalau lihat kamu, orang tahu kamu lagi ada masalah gitu. Nah, beda di sana gitu ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar gitu ya. Karena namanya emosi sangat susah dikontrol gitu ya. Aku sangat paham itu. Cuman aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini gitu ya. So, Libra,
Untuk yang selanjutnya, aku akan bukakan saran untuk kamu ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Libra, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan doinya masing-masing. Satu kartu teratas. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. So, sarannya untuk kamu Libra, kalau kamu bertanya kepada aku, apakah sebaiknya kamu bertahan atau move on gitu ya, kamu bisa mempertimbangkan bertahan gitu. A year from now gitu. Dalam artian, ada kok potensi untuk hubungan kamu dengan dia bisa berkembang, bisa membaik. Tapi butuh proses. Tidak akan cepat. Tidak akan secepat yang akan kamu harapkan. Tidak akan secepat bayangan, harapan, atau ekspektasi kamu. Bisa bahkan untuk beberapa dari kamu bisa memakan waktu tahunan sebelum akhirnya hubungan bisa settle gitu. Tapi melalui kartu ini aku bisa melihat hubungan kamu dengan dia worth it untuk diperjuangkan gitu. Selagi kamu mau bersabar, selagi kamu mau mengontrol diri, pikiran, emosi kamu gitu ya. Bukan berarti ini kan masih lama nih, masih lama banget, artinya ya namanya struggle, permasalahan naik dan turun, kerumitan kondisi itu masih akan kamu alami, tapi tadi, walaupun situasi rumit, tapi kalau kamu stay calm, kalau kamu sabar, kamu tenang, kalau kamu menjalani semuanya secara positif, pola pikir dan pola perilaku yang positif, maka yang awal terasa rumit, yang awalnya terasa berat, maka akan terasa lebih ringan, akan terasa lebih enjoy gitu. Karena kita udah membuat pola pikir, kita udah menciptakan pola pikir yang positif gitu. Pola pikir terdengar seperti sarana sederhana gitu ya, tapi pola pikir itu punya power yang sangat kuat banget gitu. Nah, tapi kan balik lagi, ini general reading, tidak mungkin saran ini akan applicable untuk semuanya. Jadi, kembalikan ke skenario kamu sendiri, kamu tanyakan kepada diri kamu sendiri, apakah worth it untuk kamu perjuangkan. Aku melihat untuk banyak dari kalian worth it, tapi apabila kamu merasa, nggak worth it, nggak apa-apa gitu, balik lagi, tidak ada keputusan yang salah atau yang benar. Bertahan atau move on, semua punya plus dan minusnya masing-masing, punya peluang dan resikonya masing-masing. Tinggal bagaimana kamu mempertimbangkan peluang dan resiko, plus dan minus dari masing-masing opsi. Lalu kamu ambil keputusan yang paling menguntungkan, yang paling minim resiko untuk kamu. Lalu kamu tempuh tanpa penyesalan, tanpa melihat ke belakang lagi. Gitu ya. So, untuk selanjutnya, aku akan ambilkan terkait informasi-informasi tambahan gitu ya. Di sini ada inisial nama, bisa inisial nama kamu, nama dia, atau nama pihak-pihak terkait apabila memang ada, atau ketiganya bisa keluar, inisial nama kamu, nama dia, nama pihak-pihak terkait, atau salah dua saja, atau salah satu saja gitu ya. Bisa inisial nama pertama, nama kedua, nama ketiga, atau nama kesekian gitu ya. Di sini juga ada zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Libra, juga zodiak dia atau pihak-pihak terkait, atau ketiganya salah dua atau salah satu saja. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar yang akan terkait dengan kalian, misalnya tanggal-tanggal atau bulan-bulan ulang tahun baik dari kamu, dia atau pihak-pihak terkait, bisa ketiganya akan keluar atau salah dua atau salah satu saja gitu ya. Ada juga misalnya tanggal-tanggal atau bulan pacaran kalau sudah pacaran, putus kalau sudah putus dan masih ingat tanggal putus, bulan putusnya kapan gitu ya. Tanggal-tanggal atau bulan-bulan pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya. Apalagi ya contohnya, pertama kali PDKT kalau masih ingat tanggal atau bulannya, pertama kali jalan bareng kalau masih ingat tanggal atau bulannya, dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya informasi dari box ini tidak ada yang resonate dengan kamu, dengan dia, atau dengan hubungan kalian, maka tidak apa-apa, jangan khawatir, baik lagi ini general reading. Ambil informasi-informasi yang resonate, sisa dikesampingkan, dan ambil pembelajaran serta hikmahnya. Gitu ya, so aku mulai ya. Terima kasih, alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Libra, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing.
informasi tambahan. Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta. Kita punya Agustus. Kita punya 28. Pasti ada beberapa dari kamu yang berhadapan dengan Leo. Capricorn. April. Januari. Desember. Virgo. Juni. Agustus. Februari. Oktober. April. 8. Januari. Februari. Aquarius. Mei. Libra, kamu adalah Libra dan pasti kamu berhadapan dengan sesama Libra gitu ya. Kita punya September. Kita punya Taurus. Kita punya N. Aku mendengar di kepala aku lagunya Justin Bieber dan Ariana Grande, Stuck With You gitu ya. Jadi possible emang ada yang merasa nempel, ada yang serasa kayak terikat banget antara kamu nempel banget sama dia, antara kamu stuck banget sama dia atau sebaliknya gitu. Tapi aku mendengar lagu Stuck With You. Lagu itu bisa menjadi lagu yang akan familiar untuk beberapa dari kalian, untuk kamu, untuk dia, tuh untuk berdua gitu ya. Atau kalau kamu merasa terpanggil, coba kamu cari lirik lagu Stuck With You, Justin Bieber dan Ariana Grande. Pasti ada lirik-lirik yang akan resonate dengan kondisi hubungan kamu gitu ya. Januari, Maret, November, Mei, 25, Sagittarius, Y, Januari, ada yang suka basket di sini. L, H, Agustus. Ada yang suka pengharum ruangan dalam artian oil gitu loh, oil diffuser gitu. Ada yang suka pakai oil pengharum ruangan seperti diffuser gitu ya. Essential oil gitu, ada yang suka essential oil di sini. 18, Gemini atau Gemini, Aries atau Aries, Aries lagi atau Aries, Gemini atau Gemini, M, Desember, 3, Oktober, C, 9, Maret, 20, September, I, dan terakhir April gitu ya. So Libra, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada perkataan-perkataan aku yang menyinggung atau yang kurang berkenan. Aku minta maaf. Aku tidak ada niatan sama sekali untuk menyinggung gitu ya. Aku minta maaf sekali lagi dan jangan lupa komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.